Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Kabupaten Garut berhasil mengelola dana perguliran sejak dihapusnya program PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Sejak dihapusnya PNPM dalam pembangunan infrastruktur, namun pada dasarnya UPK PNPM berhasil berjalan di bidang dana perguliran atau dana simpan pinjam. Hingga kini dana hibah atau dana perguliran tersebut yang dijalankan UPK ternyata berkembang pesat di seluruh Indonesia. Bahkan di Kabupaten Garut sendiri UPK berhasil mengembangkan dana perguliran tersebut. Bisa Bapak jelaskan sejarah perjalanan UPK dan PNPM dulu seperti apa Pak? Perjalanan UPK itu kan dulu dimulai sebetulnya dari PPK itu. Dari sebelum tahun 2000 atau awal 2000 lah. Dulu namanya program pengembangan kecamatan kan. Kemudian 2004 berubah namanya menjadi PNPM. Kemudian saya Kecamatan Cigedug ini mulai 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah dulu kita modal awalnya itu cuma 325 jutaan lah. Kalau kan sekarang asetnya kita sudah 1,7 miliar aset ya modal awal itu dengan aset keseluruhan sampai hari ini 3,7 miliar. Jadi perkembangannya terus nambah gitu. Alhamdulillah. Itu untuk UPK Cigedug Pak ya? Untuk UPK Cigedug. Untuk UPK Kabupaten Garut itu pada ketika program dihentikan tahun 2014 kita ini ada uang Kabupaten Garut ini 62 miliar modal. Nah, sekarang modal itu bertambah jadi 155 miliar dengan dikurangi hampir 13 miliar modal tidak bergerak atau bangunan. Itu udah dari 62 miliar ke 150 sekian miliar itu kan lebih dari 200%. Gitu. Alhamdulillah. Itu terdiri dari berapa UPK Pak itu Pak? Kita ada 36 UPK. Kita ada 36 UPK. Cuma seiring dengan perjalanannya sekarang yang sudah ya 10 tahun lah program PNPM sampai hari ini tuh. Walaupun secara yuridis di 2014 sudah dihentikan program gitu. Selama 10 tahun ini 36 kecamatan ini mulai ada yang pingsan juga gitu kan. Ada beberapa kecamatan, ada 4, 5 atau 6 kecamatan mulai pingsan. Ini mungkin karena ada ya pengelolaan yang konsentrasi pengelolaan yang kurang baik lah kayaknya. Secara umum UPK di Garut berkembang gitu Pak? Sangat berkembang. Nah, dari hasil keuntungan atau laba dari usaha itu ada untuk dana sosial Pak ya? Iya, dana sosial kita itu Kecamatan Cigedug ini antara 25-30, 25 juta, 30 juta. Kalau se-Kabupaten Garut itu 1 miliar sampai 1,2 miliar per tahun. Karena kawan-kawan kita yang modal Cibalong di atas 200 juta, Sukaresmi di atas 250 juta, kemudian ada Limbangan dan 100 juta. Jadi mereka besar-besar gitu ya. Itu dana sosial itu untuk apa saja tuh Pak? Banyak kawan-kawan tuh. Sebetulnya dana sosial itu disebutnya untuk RTM rumah tangga miskin. Maksudnya untuk bantuan-bantuan sosial rumah tangga miskin. Kalau di sini untuk orang lumpuh, anak-anak sekolah yang tidak mampu gitu ya. Kemudian untuk sarana umum model PJU, pembangunan madrasah dan lain sebagainya. Nah, untuk kawan-kawan yang di Kabupaten Garut model Cibalong dia ada kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi umumnya bantuan-bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu.
Selama ini UPK sudah dianggap berhasil mengelola uang simpan pinjam gitu Pak ya. Tapi seperti kita tahu di dunia perbankan kan sangat sulit sekali gitu. Ya. Nah, rahasianya ini Pak bisa berhasil seperti ini, seperti apa rahasianya Pak? Ya, karena kita menjadikan nasabah kita nih sebagai keluarga kita gitu. Kita kan tidak pakai agunan gitu ya. Jadi kita dari hati ke hati lah. Artinya kita menjadikan mereka keluarga, kita bina terus dan lain sebagainya. Nah, masa sesama keluarga dianggapnya saling mengkhianati? Nah, gitu. Itu yang artinya kawan-kawan kita semua Kabupaten Garut menganggap nasabah ini bukan nasabah atau bukan kreditur dan debitur, tapi kita menganggapnya sebagai keluarga. Sehingga walaupun tanpa jaminan, rata-rata tingkat pengembalian kita itu 90% gitu. Kemudian, ya ini kan mereka juga paham bahwa ketika pinjam ke UPK, bahwa laba yang dipakai itu didistribusikan untuk masyarakat. Kami ini 10 tahun ini, selama 10 tahun UPK ini di Kabupaten Garut, sudah 10 miliar mengeluarkan uang dana bantuan. Dan itu diketahui oleh kelompok gitu. Jadi kelompok itu kalau pinjam ke UPK itu serasa beramal lah, karena dari kita untuk kita gitu. Alhamdulillah gitu. Banyak, kami kemarin juga di sini nyumbang untuk, karena sekarang musim corona gitu ya, kami nyumbang APD, obat dan lain sebagainya gitu, untuk kami sumbangkan ke puskesmas. Dulu lagi sulit-sulitnya corona itu gitu. Jadi itu juga dimanfaatkan untuk semua, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Kabupaten Garut ini gitu. Karena bertepatan dengan pandemi gitu ya. Ya, rata-rata kawan-kawan juga menyumbang. Kami kemarin menyumbang juga untuk Kecamatan Pamengpeuk, ketika Kecamatan Pamengpeuk, Cibalong, Cikelet, dan Cisompet kena banjir. Kami nyumbang itu 15 juta, dari UPK itu 15 juta. Jadi kita menyumbang alhamdulillah lebih dari 200 paket bantuan untuk ketiga kecamatan itu. Itu dari iuran UPK itu. Ini bukan hanya untuk wilayah kecamatan per UPK saja gitu. Tidak. Saya dulu ketika Garut banjir juga kita nyumbang untuk Garut, dan kita nyumbang untuk ya se-Indonesia, saling nyumbang gitu. Banyak yang kita saling nyumbang lah. Ketika ada bencana kita pasti ikut nyumbang. Fungsi pokok BKAD seperti apa? Fungsi BKAD yang utamanya itu adalah memfasilitasi kerjasama antar desa. Seperti contoh gitu kan, misalnya desa A dan desa B akan membuat jalan, itu peran BKAD di sana memfasilitasi kerjasamanya. Ataupun desa A dan desa B mempunyai gagasan untuk usaha misalnya gitu kan, itu difasilitasi oleh BKAD gitu kan. Nah, itu tugas utama nama gitu kan, sesuai amanah dari program yaitu PNPM. Itu diantaranya fungsi BKAD lebih terhadap pengawalan dan pengawasan untuk perkembangan perguliran di UPK. Kalau BKAD kecamatan mungkin di tingkat kecamatan, kebetulan saya di asosiasi BKAD Kabupaten Garut tentunya akan mengawal dan mengawasi perkembangan perguliran se-Kabupaten Garut, yaitu 36 UPK bersama rekan-rekan BKAD di tingkat kecamatan lainnya. Nah, seperti itu kira-kira di antara tugas fungsinya, di samping memimpin musyawarah, memimpin rapat, termasuk juga membuat suatu kebijakan-kebijakan lah gitu untuk perkembangan UPK. Seperti itu kira-kira. Sekarang ini kan PMPM sudah hilang untuk infrastruktur Pak. Yang masih berjalan adalah perguliran gitu. Nah, sejauh mana Pak perjalanannya di Kabupaten Garut? Nah,
itu pengakhiran PNPM itu kurang lebih tahun 2014 lah, bukan kurang lebih. Tahun 2014 itu adanya pengakhiran PNPM di mana seluruh program termasuk PTO-nya pun juga dinyatakan tidak berlaku. Namun meskipun demikian, kami sebagai BKAD yang mempunyai mandat dari masyarakat untuk mengolah program tersebut tetap kami jalankan, terutama dana perguliran yang dikhususkan untuk kelompok perempuan. Nah, sampai akhir tahun 2019 itu dari modal awal yang diterima UPK seluruh Kabupaten Garut senilai 62 miliar. Sampai akhir tahun 19 itu sudah tertampung modal UPK seluruh Kabupaten Garut sebesar 165 miliar lah, kurang lebih 165 miliar. Jadi ini sudah lebih 100%. Nah, sementara dari dana sosial yang disalurkan oleh UPK se-Kabupaten Garut itu rata-rata per tahunnya 1,2 miliar. Nah, dana tersebut diperuntukkan ada yang buat rutilahu, ada yang diperuntukkan untuk paket sembako, hitanan massal, termasuk juga guru ngaji, MCK dan sebagainya lah, tergantung kebutuhan dan permintaan masyarakat melalui MAD, musyawarah antar desa itu. Sekarang UPK yang tersisa di Garut ada berapa UPK kabupaten, Pak? UPK itu dari seharusnya kecamatan di Bayombong itu 42 kecamatan di Kabupaten Garut yang mendapatkan program itu 36. Nah, mungkin jelasnya berapa UPK yang masih aktif, yang jelas itu lebih dari 80% UPK masih aktif, gitu kan. Masih aktif dan bisa menjalankan perguliran. Mungkin jelasnya bisa koordinasi dengan Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Garut, begitu Pak. Ini UPK yang sudah berkembang itu adalah UPK Cibalong, Pak. UPK Cibalong itu memang memperoleh dananya besar dibandingkan dengan UPK yang lainnya, termasuk dengan UPK Bayombong. Akhir tahun kemarin kalau tidak salah UPK Cibalong itu menyalurkan dana sosial sebesar 200 juta per kecamatan, satu kecamatan itu UPK Cibalong itu Pak. Ada yang posnya itu untuk rutilahu, Pak ya, rumah tidak layak huni, ada yang diposkan untuk hitanan massal, untuk paket sembako, beasiswa, ada juga untuk guru ngaji gitu kan, untuk MCK juga ada gitu kan. Ini tergantung hasil musyawarah maunya diapakan dana sosial itu gitu kan. Jadi UPK tidak bisa menentukan dana sosial tahun ini, harusnya tidak bisa. Ini harus berdasarkan hasil musyawarah yang diikuti oleh pesertanya, itu diantaranya adalah kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan itu. Yang masing-masing satu desa itu diwakili 6 orang di dalam MAD. Jadi secara umum UPK ini berjalan baik di Kabupaten Garut, Pak ya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. UPK itu tingkat perkembangannya sangat signifikan ini dalam kurun waktu sekian tahun, meskipun sudah pengakhiran dan sepertinya sudah tidak berinduk, tapi tetap berjalan gitu kan. Dari modal awal 62 miliar sekarang sudah mencapai 162 miliar gitu. Kalau yang namanya kredit macet mungkin ada saja, Pak ya. Nah, bagaimana sih cara BKAD maupun UPK untuk mengatasinya, Pak? Untuk kredit macet itu kami gitu, berbagai macam cara diupayakan oleh jajaran UPK, diantaranya gitu kan. Diantaranya kita di UPK kan senantiasa ada sebuah kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang terjadi. Kredit macet itu biasanya ditanggulangi oleh
bersama-sama apa istilahnya itu Pak? Sistem keluargaan tanggung renteng. Biasanya ditanggung renteng oleh kelompok itu sendiri. Kalau salah satu kelompok ada yang macet, biasanya yang macet itu karena sakit gitu kan, atau faktor-faktor lain itu sebagian ditanggung renteng gitu, ditanggung renteng oleh anggota kelompok itu sendiri.